Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal penilaian akhir tahun pelajaran bahasa Inggris kelas 7 kurikulum 2013. Langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 1. Percakapan antara Ryan dan Hani. Ryan berkata, "Can you tell me how to get to the nearest restaurant?" Bisakah kamu menceritakan kepada saya bagaimana untuk sampai ke restoran yang terdekat? Hani berkata, bla bla bla, maybe you can ask the policeman over there. Hani berkata, mungkin kamu bisa bertanya kepada polisi yang ada di sana. Pilihan jawabannya A. Yes, there is one across the street. Ya, ada seseorang di seberang jalan. B. Next to library, di sebelah perpustakaan. C. Behind the hotel, di samping hotel. Atau D. I'm sorry, I don't live here. Saya minta maaf, saya tidak tinggal di sini. Dan jawaban yang tepat adalah D. I'm sorry, I don't live here. Maaf, saya minta maaf, saya tidak tinggal di sini. Maybe you can ask the policeman over there. Mungkin kamu bisa bertanya kepada polisi yang ada di seberang sana. Lanjut soal nomor 2. Percakapan antara Vino dan Nanda. Vino berkata, "Can you tell me where Dani's house is?" Vino berkata, "Bisakah kamu menceritakan kepada saya di manakah rumahnya si Dani?" Nanda berkata, "Just go along Mula Warman Street." Ikuti saja jalan Mula Warman. From the dialogue we know that. Dari dialog tersebut kita tahu bahwa pilihan jawabannya A. Nanda knows where Dani's house. Nanda mengetahui di mana rumahnya si Dani. B. They will go to Dani's house. Mereka akan pergi ke rumahnya Dani. C. Vino knows where Dani's house. Vino mengetahui di mana rumahnya si Dani. Or D atau D. Nanda doesn't know where Dani's house. Nanda tidak mengetahui di mana rumahnya Dani. Dan jawaban yang tepat adalah A. Nanda knows where Dani's house. Nanda mengetahui di mana rumahnya Dani. Soal nomor 3. Read the following text. Baca teks berikut. Keep the room clean. Jaga kebersihan ruangan. What does the notice mean? Apakah maksud dari pemberitahuan di atas? Pilihan jawabannya A. Do not throw rubbish in the room. Jangan membuang sampah di ruangan. B. Do not destroy everything in the room. Jangan menghancurkan sesuatu di ruangan. C. Do not sleep in the room. Jangan tidur di ruangan. Or D. Do not speak in the room. Jangan berbicara di ruangan. Tadi notisnya adalah keep the room clean. Jaga kebersihan ruangan. So, jawaban yang tepat adalah A. Do not throw rubbish in the room. Jangan membuang sampah di ruangan. Soal nomor 4. Articles are considered sold if you brought them. Barang-barang dianggap terjual jika Anda merusaknya. Soal nomor 4. What does the caution mean? Apa maksud dari peringatan tersebut? Pilihan jawabannya A. The shop sells special broken articles. Toko menjual barang-barang khusus pecah belah. B. You don't have to buy articles that are broken. Kamu tidak harus membeli barang-barang yang sudah rusak. C. In this section you will only find broken articles. Pada bagian ini kamu hanya akan menemukan barang-barang yang rusak. Pilihan jawaban D. If you break any of articles, you should pay for it. Jika kamu merusak suatu barang, kamu harus membayarnya. Dan jawaban yang tepat adalah
D. Jika kamu merusak suatu barang, kamu harus membayarnya. Soal nomor 5. Where do you usually find this caution? A. Library, B. Bookstore, C. Greengrocer, D. Department store. Di manakah kamu biasanya menemukan peringatan ini? A. Di perpustakaan, B. Di toko buku, C. Di penjual sayur, atau D. Di toko serba ada, toko swalayan. Dan jawaban yang tepat adalah di toko serba ada, toko swalayan, D. Soal nomor 6 sampai soal nomor 9. Read the text to answer question 9 to 6. Baca teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 6 sampai nomor 9. Caution: volcanic fumes are hazardous to your health and can be life-threatening. Peringatan: asap vulkanik adalah sangat berbahaya untuk kesehatan Anda dan bisa mengancam kehidupan. Visitor with breathing and heart problem, pengunjung dengan permasalahan pernapasan dan jantung, pregnant woman, wanita hamil, and young children, dan anak-anak should avoid this area, harus menghindari area ini. Pertanyaan nomor 6. What is the caution above? Apakah maksud dari peringatan di atas? A. The volcanoes and their effect. Yang A. Gunung berapi dan dampaknya bagi mereka. B. The danger of volcanoes fume. Bahaya dari asap gunung berapi. C. Women and their children's health. Kesehatan wanita dan anak-anak mereka. Or D. The pregnant visitor of the mountain. Pengunjung gunung yang hamil. Dan jawaban yang tepat adalah B. Dangerous volcanoes fume. Bahayanya asap gunung berapi. Soal nomor 7. Visitor with breathing problem are not allowed to visit the area because. Pengunjung dengan permasalahan pernapasan tidak dibolehkan berkunjung ke area tersebut karena A. The fumes can make them difficult to breathe. Yang A. Asap bisa membuat mereka kesulitan bernapas. B. The fumes can enter the human's lung. Asap bisa masuk ke paru-paru manusia. Yang C. It is very tiring to climb the volcano. Sangat melelahkan untuk mendaki gunung berapi. Or D. Certain people cannot breathe well. Orang-orang tertentu tidak bisa bernapas dengan baik. Dan jawaban yang tepat adalah A. Fumes, asap bisa membuat mereka kesulitan untuk bernapas. Soal nomor 8. Where do you usually find such caution? Di manakah Anda biasanya menemukan peringatan seperti tersebut? A. At all public place with non-domestic visitor. Di semua tempat umum dengan pengunjung non-domestik. B. Any places visit by tourists. Suatu tempat yang dikunjungi oleh wisatawan. C. On all the mountain with few visitor. Pada semua gunung dengan sedikit pengunjung. Or D. At the volcanoes for tourist resort. Di gunung berapi yang dikunjungi oleh turis. Dan jawaban yang tepat adalah D. Di gunung berapi yang dikunjungi oleh tourist resort. Soal nomor 9. Are hazardous to your health. What does the underlined word in the sentence mean? Hazardous itu berbahaya untuk kesehatan Anda. What does the underlined word in the sentence mean? Apa maksud dari kata yang bergaris bawah? Di sini kata yang bergaris bawah adalah hazardous. Artinya berbahaya, dreadful,
Pilihannya adalah A. Dreadful, artinya mengerikan. B. Dangerous, berbahaya. C. Uneasy, artinya gelisah. D. Serious, serius. Dan yang tepat adalah B. Dangerous, sama-sama artinya berbahaya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 10. Read the text to answer question 10. Baca teks untuk menjawab pertanyaan nomor 10. Warning, peringatan, dangerous cliffs. Tebing berbahaya. Watch your children. Perhatikan anak-anak Anda. Stay in your car during lightning storm. Tetap tinggal di mobil Anda selama badai petir. No pets or bicycle on the trail. Jangan hewan pelihara, tidak boleh membawa peliharaan atau sepeda di jalan. Do not leave valuables in your car. Dilarang meninggalkan barang-barang yang berharga di mobil Anda. What does the text mean? Apa maksud dari teks tersebut? A. It tell us about the cliff, children, and trail. Ia menceritakan kepada kita tentang cliff, tebing, children, anak-anak, dan trail, jalan. B. It asks us to stay in our car with our children. Ia meminta kami untuk tinggal di mobil kami dengan anak-anak kami. Yang C. It forbids us to bring pets and money. Ia melarang kami untuk membawa ternak dan uang. Atau D. It reminds us about safety in the cliff. Ia mengingatkan kami tentang keamanan di tebing. Dan jawaban yang tepat adalah D. Ia mengingatkan kami tentang keamanan di tebing. Soal nomor 11. Read the text to answer question 11. Baca teks untuk menjawab pertanyaan nomor 11. Caution, peringatan. Leave children playing. Leave children playing, artinya diam, anak-anak sedang bermain. Soal nomor 11. What does the above caution mean? Apa maksud dari peringatan di atas? A. Children are playing games around the place. Anak-anak sedang bermain game di sekitar tempat. B. Children are not allowed to play around the area. Anak-anak tidak dibolehkan untuk bermain di sekitar area. C. It is place for children to play around here. Itu adalah tempat untuk anak-anak bermain di sekitar sini. Or D. You have to be careful because the children are playing there. Kamu seharusnya hati-hati karena anak-anak sedang bermain di sana, di sini. Dan jawaban yang tepat adalah D. You have to be careful because the children are playing there. Soal nomor 12 sampai soal nomor 14. The following text is for question 12 to 14. Teks berikut untuk pertanyaan 12 sampai 14. Gorillas are the largest all the primates. Gorila adalah primata terbesar. A male gorilla can be 180 cm tall. Gorila laki-laki bisa mencapai 180 tingginya. And can weigh 200 kg dan bisa mencapai beratnya 200 kg. Gorillas are very strong. Gorila sangatlah kuat. But they do not often fight, tetapi mereka jarang berkelahi. In fact, they are peaceful animals. Kenyataannya mereka adalah hewan yang cinta damai. Gorillas live in the small family group of about 15. Gorila hidup di lingkungan keluarga kecil, kira-kira ada 15 personil. In a group there is one strong. Dalam satu grup ada satu yang kuat.
older male, satu laki-laki yang tua, some young males, beberapa beruang muda, and few females with their babies, dan beberapa beruang betina dengan anak-anaknya. They move slowly, mereka bergerak perlahan, around a large area, di sekitar area yang luas, of a jungle, dari hutan, eating leaf, memakan daun, and bushes, semak-semak. In some way, gorilla are very like human. Di dalam beberapa cara, gorila sangat mirip dengan manusia. When they are happy, ketika mereka bahagia, they laugh, mereka tertawa, and wave their arm, dan melambaikan tangan. When they are angry, ketika mereka marah, they beat their chest, mereka memukul-mukul dada. When they are sad, ketika mereka sedih, they cry, mereka menangis. But they cry quietly, tapi mereka menangis dengan diam. Without any tear, tanpa air mata. Unfortunately, sayangnya, people hunt and kill gorillas. Orang-orang berburu dan membunuh gorila. They also cut down, mereka juga menebang, and burn, membakar their trees, pohon-pohon mereka. There are now, ada sekarang, only about 10,000. Sekarang hanya ada sekitar 10.000 gorillas. 10.000 gorila left in the world, yang masih hidup di dunia. Oke, pertanyaan nomor 12. What is the purpose of the text above? Tentang apakah teks di atas? A. To retell about gorilla, menceritakan tentang gorila. B. To explain gorillas, menjelaskan tentang gorila. C. To entertain the gorillas, atau untuk menghibur gorila. Or D. To describe the gorilla, atau menggambarkan tentang gorila. Dan jawaban yang tepat adalah D. To describe gorilla, untuk menggambarkan gorila. Soal nomor 13. What does the paragraph 1 tell us about? A. The size of gorillas, ukuran gorila. B. Strength of gorillas, kekuatan dari gorila. C. The largest gorilla, gorila terbesar. D. Habitat of gorillas, habitat atau lingkungan tempat tinggal gorila. Dan jawaban yang tepat adalah D. Habitat of gorilla. Soal nomor 14. They also cut down and burn. They refers to, mereka juga cut down, menebang, and burn, membakar. Kata they merujuk kepada A. Gorillas, B. People, C. Human, or D. Female. Jawaban yang tepat adalah B. People. The following text is for question 15 to 17. Berikut teks untuk pertanyaan nomor 15 sampai nomor 17. Koala is a mammal living in a tree. Koala adalah hewan mamalia yang tinggal di sebuah pohon. It has a blah 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 diet which is mostly leaf of eucalyptus trees. Ia mempunyai titik-titik makanan yang umumnya kebanyakan adalah daun dari pohon eukaliptus. Koalas are sometimes called koalas bear. Koala kadang-kadang disebut juga dengan beruang koala. However, bagaimanapun, koala are not bears. Koala bukanlah beruang. Young bears are grown outside their mother's body. Beruang muda atau cube tumbuh di luar tubuh ibu mereka. But young koala, tetapi koala muda, their development inside the mother pouch. Koala muda, berkembangan mereka berada di dalam kantung ibu mereka. Soal nomor 15. It has a, ia mempunyai diet makanan, which kebanyakan is mostly leaves. Kebanyakan adalah daun dari eucalyptus trees, pohon eucalyptus. Dan jawaban yang tepat untuk yang 15 adalah pilihannya A. Spesial, B. Esensial, C. Krusial, atau D. Komersial. Dan jawaban yang tepat adalah spesial. Ia mempunyai makanan spesial yang kebanyakan adalah daun pohon eukaliptus, daun dari pohon kayu
eucalyptus. Soal nomor 16. Young bears are grown. Beruang muda tumbuh. Pilihannya adalah A. Fully dengan sepenuhnya, largely luasnya, coolly dinginnya, quickly dengan cepatnya, outside di luar their mother body, di luar tubuh ibu mereka. Dan jawaban yang tepat adalah fully, sepenuhnya. Beruang muda sepenuhnya tumbuh di luar tubuh ibu mereka. Soal nomor 17. But young koala, tetapi koala muda their development inside the mother pouch. Tetapi koala muda berkembang di dalam kantung ibu mereka. Pilihannya adalah start, memulai, convert, membatasi, grow, tumbuh, atau D, complete. Dan jawaban yang tepat adalah C, grow, tumbuh. Tetapi beruang muda tumbuh berkembang di dalam kantung ibu mereka. Soal nomor 18 sampai soal nomor 20. Following text is for question 18 to 20. Teks berikut untuk pertanyaan nomor 18 sampai 20. Adult butterflies can only feed on bla bla bla. Kupu-kupu dewasa hanya bisa makan pada usually nectar, biasanya adalah nektar. Pilihannya adalah A, fruit, B, mud, fruit buah, mud, lumpur, C, leaves, daun, or D, liquid, cairan. Dan jawaban yang tepat adalah D, liquid, cairan. Kupu-kupu dewasa biasanya hanya makan pada cairan, biasanya nektar. Their mouth parts are modified to enable them to drink. Mulut mereka dimodifikasi untuk enable artinya memungkinkan mereka untuk minum. But they cannot chew solid, tetapi mereka tidak bisa mengunyah benda padat. Proboscis artinya belalai. Sebuah belalai which function dengan fungsi a drink straw. Drink straw artinya adalah sedotan. Sebuah belalai memiliki fungsi sebuah sedotan. Pilihannya adalah for, in, at, as. Yang tepat adalah berfungsi sebagai, as berarti di. Stay curled up under the butterfly chin and stay curled artinya tetap meringkuk. Stay curled up tetap meringkuk under the butterfly chin, di bawah dagu kupu-kupu, until it finds source of nectar, sampai ia menemukan sebuah sumber dari nektar or other liquid nutrition, atau cairan nutrisi lainnya. It then opens the lung. Ia kemudian membuka panjang tubular structure. Dan up nektar. Pilihannya touch, menyentuh, B, drink, minum, C, brings, membawa, D, set, mengatur. Ia kemudian membuka panjang tubular structure dan drink, meminum up nektar. Jadi jawabannya tepat adalah B.